Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam part sebelumnya kita sudah melihat pertarungan antara Hulk melawan Absorbing Man yang berujung pada terjebaknya mereka di neraka bersama juga dengan Jackie, Puck, Walter, dan Bushwhacker. Dalam part ini kita akan sedikit memberikan peringatan karena ceritanya cukup sensitif dan akan sedikit menyinggung kepercayaan agama tertentu. Dan sebelum itu kita juga mau disclaimer apabila ada salah dalam penyebutan nama atau penjelasannya. Mungkin bisa kalian koreksi di kolom komentar. Dalam edisi series The Immortal Hulk ini, penulisnya benar-benar mengambil referensi pengertian neraka dari teologi Kristen Ortodoks. Menurutnya, dunia yang baik itu dirusak oleh dosa manusia, dan hukuman Tuhan dimanifestasikan dalam tanda kutip berpalingnya seseorang, dan neraka didefinisikan oleh ketiadaan Tuhan. Karena manusia telah merusak dunia yang dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan pun menunjukkan kemarahannya dengan berpaling dari kita, meninggalkan kita sendirian dengan apa yang kita lakukan, dan dianalogikan seperti pohon kehidupan yang memiliki sisi gelap. Kilopot yang berarti cangkang, dan itu semua digambarkan dalam diri Hulk. Mungkin masih ada neraka di bawah neraka yang dikuasai satu penguasa. Konsep neraka yang ditampilkan oleh Al Ewing dalam komiknya ini cukup berbeda. Versi neraka ini juga menampilkan sisi psikologis yang kuat, juga teologis yang memainkan peranan cukup penting dalam cerita The Immortal Hulk yang akan datang. Jadi komik Hulk yang ini menampilkan hal-hal baru dan pandangan yang sangat nyata dan suram tentang alam semesta dan mempengaruhi psikologis tokoh utamanya. Untuk mengetahui kita akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Buat kalian yang belum menonton video bagian sebelumnya, link playlist videonya sudah ada di deskripsi. Setelah memasuki neraka semuanya terpencar, dan Jackie kebetulan berada di dekat Hulk yang sudah kehilangan sebagian energi gamanya yang kini terlihat kurus. Hulk lalu bertanya kepada Jackie kenapa dia ingin menjadi seperti dirinya. Hulk juga menjelaskan kepadanya karena dia bukanlah orang pertama yang menginginkan kekuatan Hulk. Sudah banyak orang yang melihat Hulk dan ingin menjadi sepertinya. Jackie pun menjawab bahwa dia hanya ingin tahu bagaimana rasanya melampiaskan dan diizinkan meluapkan kemarahan seperti Hulk. Mereka berdua terus berjalan sambil berbicara tentang kemarahan sampai akhirnya mereka bertemu dengan Rick Jones. Buat yang belum tahu, Rick Jones itu adalah sahabat baiknya Bruce. Dia juga adalah orang yang cukup berperan penting dalam perang Kree Skrull. Kembali ke cerita, Hulk terlihat cukup kaget setelah melihatnya karena dia tahu kawannya itu sudah mati. Ditambah, Rick yang muncul di depannya terlihat seperti zombie tanpa mata dan juga badan yang kurus. Di tempat lain, Puck berhasil menemukan Absorbing Man yang terlihat cukup menyesali perbuatannya. Puck pun mulai menenangkannya dan mulai mengenalkan dirinya. Absorbing Man mengatakan bahwa dia selama ini sudah dikendalikan oleh One Below All untuk membuka Green Door. Di sini, Puck terlihat sangat excited dengan apa yang sedang dialaminya dan menyebut bahwa kejadian ini sebagai puncak karirnya. Absorbing Man lalu bertanya bagaimana Puck bisa menemukannya. Puck menjawab dia hanya mengikuti petunjuk di lapangan, mengingat Absorbing Man adalah bagian penting atas kejadian ini, karena Absorbing Man adalah kunci yang membuka Green Door. Karena Absorbing Man adalah orang yang membuka pintunya, maka Puck menyuruhnya untuk mengikutinya untuk membantu menutup kembali pintunya. Absorbing Man juga sempat bertanya-tanya dari mana dia mengetahui tentang semua ini, tentang Green Door, kunci, dan iblis. Puck menjawab bahwa pada umur 8 tahun, dia sudah berburu beruang dan melewati musim dingin. Di Spanyol, dia pernah melawan banteng dan fasisme. Di Nepal, dia pernah memburu Tiger God dan membunuh ketakutan yang ada dalam dirinya. Puck menjelaskan berbagai pencapaiannya dan semua itu memiliki kesimpulan yang sama bahwa dia sudah menjalani kehidupan yang menarik. Dia berpikir bahwa sejauh ini masih baik-baik saja. Kemudian Hulk mencoba mengajak Rick Jones berbicara. Hulk menyadari bahwa tubuh Rick Jones yang dilihatnya itu hanyalah sebuah cangkang saja. Ayah Jackie juga muncul, dan sama itu juga hanya cangkangnya saja. Jackie menjelaskan bahwa ayahnya meninggal karena stres setelah kejadian yang melibatkan Hulk beberapa tahun yang lalu.
orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Hulk terus bermunculan. Kali ini yang muncul adalah Jenderal Thunderbolt Ross. Tapi Hulk cukup keheranan karena Jenderal Ross belum meninggal, tidak seperti Rick Jones dan ayahnya Jackie. Tak lama setelah itu, sambil menggumam, Jenderal Ross langsung berubah menjadi Red Hulk dan kedua Hulk itu langsung bertarung. Jackie sebenarnya sempat meminta Rick Jones untuk menghentikan pertarungan mereka, tapi dia tidak mau. Pertarungan itu berhenti setelah Hulk berhasil merobek Red Hulk menjadi dua bagian. Tapi setelah pertarungan itu, Hulk menjadi gila. Sosok Brian Banner, ayah Bruce Banner pun kembali muncul dan mengatakan kepada Bruce bahwa Hulk itu adalah monster dan lebih baik dia segera meninggalkannya. Setelah Hulk bertanya-tanya apa itu neraka, kali ini dia mempertanyakan apa itu iblis atau setan. Dalam kepercayaan Zoroastrianisme, setan disebut juga Angra Mainyu, lawan dari kebaikan yang memiliki kemampuan untuk berbuat baik tetapi lebih memilih untuk berbuat jahat. Dalam kitab Ayub dalam perjanjian lama, setan adalah penggugat yang menguji Ayub. Dalam filsafat Anna Kingsford, setan adalah penjaga pintu menuju neraka. Saat masih muda, Bruce yang sedang bermain ditegur oleh ayahnya yang baru datang dalam keadaan mabuk. Istrinya juga sempat meminta agar Brian tidak memarahi anaknya, tapi dia malah semakin marah. Brian Banner lalu melemparkan gelas yang berisi minuman keras kepada anaknya sambil mengejek mainan yang sedang dimainkan oleh Bruce. Setelah ayahnya pergi, Bruce mengambil gelas itu untuk menghancurkan mainannya sampai melukai tangannya sendiri. Kembali ke masa sekarang di mana Hulk dan yang lainnya masih terjebak di dalam neraka. Hulk masih tidak bisa mengkontrol dirinya. Dia masih tetap memukul-mukul Red Hulk yang sudah hancur berkeping-keping. Jackie kemudian menghampiri Hulk untuk berbicara dan menenangkannya. Hulk terlihat sedih dan berkata kenapa selalu dia yang tersakiti. Setelah Hulk tenang, Jackie meminta kepada Hulk untuk berbicara dengan The Devil Hulk yang ia sadari bertanggung jawab atas kepribadian ganda Bruce. Bayangan ayahnya menjelaskan bagaimana dia tumbuh dalam keluarga tanpa cinta dan bagaimana dia menemukan cinta dalam diri Rebecca yang kelak jadi istrinya dan satu-satunya orang yang mencintainya. Kita akhirnya tahu bahwa tindakan kasar ayahnya itu dipicu oleh trauma masa kecilnya sendiri. Selama dengan Rebecca juga, Brian sudah mulai meneliti tentang radiasi gamma. Selama ayahnya meneliti radiasi gamma, ia membuat sebuah teori bahwa radiasi gamma itu memiliki 3 kebiasaan yang tidak bisa diprediksi. Dan selama penelitian itu juga dia dihantui oleh mimpi tentang sesuatu yang sedang mencarinya. Setelah mengalami hal itu, Brian pulang ke rumahnya dalam ketakutan pada istrinya, yang kemudian mengungkapkan bahwa ia sedang mengandung. Saat Bruce lahir, ayahnya merasa bahwa cinta yang selama ini dia dapatkan dari istrinya akan hilang karena kelahiran anaknya. Sejak saat itu, sifat Brian pun mulai berubah drastis, menganggap Bruce sebagai seorang pencuri yang mencuri cinta yang selama ini dia dapatkan dari istrinya. Ketika Puck dan Absorbing Man sedang mendaki gunung, akhirnya sosok The One Below All pun muncul. Monster raksasa yang menyerupai sebuah kabut dengan mulut yang cukup besar. Kemunculan Toba juga dilihat oleh Jackie dan Hulk. Jackie yang ketakutan berkata bahwa mereka semua sudah terlambat. Siapa yang mampu melawan makhluk seperti itu? Ini adalah akhir dari dunia. Tapi Hulk dengan santainya berkata, dia bukanlah akhir dari dunia, karena itu adalah siapa aku. Setelah kemunculannya, One Below All kemudian memuntahkan gerombolan monster mengerikan untuk menyerang Hulk yang berteriak menantangnya dari bawah. Brian Banner menyaksikannya dari atas dan Rick Jones telah berubah menjadi A-Bomb untuk membantu Hulk melawan para monster itu. Puck yang masih memanjat dengan Krill lalu memberitahunya tentang sifat gamma sebagai perpaduan antara sains dan magic. Dan One Below All telah mengendalikan Krill untuk menyerap energi gamma dari Hulk. Setelah mereka berdua sampai di atas, Krill kemudian menghadapi Brian Banner dan mengembalikan semua gamma yang ia serap kepada Hulk. Hulk yang tadinya sudah kewalahan menghadapi serbuan monster, langsung kembali berubah menjadi Hulk yang kuat seperti dulu. Hulk berhadapan dengan Brian Banner yang menyangkal bahwa Hulk adalah anaknya.
Brian menyebut Hulk adalah anak One Below All. Hulk pun menjawab bahwa Hulk adalah Hulk. Setelah berhasil memukulnya, sosok Brian dan One Below All pun menghilang bersamaan dengan sosok ayahnya Jackie. Setelah hilangnya One Below All, Hulk kemudian mendekati Bruce yang sedang terbaring ketakutan dan memberitahunya bahwa mereka harus kembali ke dunia mereka bersama jika ingin terus bertahan hidup. Bruce sebenarnya ingin mati, tetapi Hulk mengingatkannya bahwa Hulk akan selalu ada untuk melindunginya karena Hulk sangat mencintai Bruce. Setelah mereka berhasil menutup Green Door dan kembali ke bumi, Jackie, Puck, dan Krill bertemu kembali dengan Walter yang sedang kebingungan. Puck lalu mengundang Krill untuk bergabung dengan Gamma Flight. Sedangkan Jackie mulai terganggu setelah bertemu dengan sosok ayahnya yang sudah meninggal dan bertanya-tanya di mana Hulk berada. Sementara itu, Bushwhacker masih mengintai mereka dengan snipernya dari kejauhan. Pada tengah malam, ketika dia akan tidur, Betty Ross tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah telepon dari Bruce yang memintanya untuk bisa kembali pulang. Setelah malam itu, besoknya Betty pergi untuk menghadiri pemakaman ayahnya di West Point. Betty juga kembali mengingat bagaimana perasaannya saat ayahnya dinyatakan meninggal 2 kali sebelumnya. Dan sekarang dia kembali menghadiri pemakamannya untuk ketiga kalinya. Yang pertama berada di makam keluarganya di New Hampshire, yang kedua di Arlington, Texas. Kedua makam itu adalah untuk menghilangkan jejaknya. Kali ini sepertinya ayahnya memang sungguh-sungguh meninggal. Tadinya untuk menghormatinya sebagai pahlawan, Jenderal Ross akan dimakamkan di Arlington. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya 2 kali. Karena sekarang dia dianggap sebagai pengkhianat yang sudah bersekutu dengan musuh Amerika lebih dari sekali. Dan itu akan memalukan. Tetapi Jenderal Ross adalah mantan anggota Avengers. Jadi mereka memutuskan untuk memberinya penghormatan. Di West Point, Betty bertanya-tanya siapa sebenarnya ayahnya itu. Apakah manusia, monster, atau keduanya? Steve Rogers seperti sebelumnya tidak menghadiri pemakaman. Jadi Tony Stark menggantikannya memberikan pidato untuk mengenang Jenderal Ross. Setelah Tony selesai berbicara, dia bertanya apakah ada yang ingin berbicara lagi. Kemudian Jenderal Fortin masuk dan ia menyampaikan pesan kepada Betty. Fortin tahu bahwa Bruce sudah menghubungi Betty pada malam sebelumnya. Dia tahu mereka berhubungan lagi. Sementara itu di Shadow Base, US Hulk Operation terus bereksperimen. Mereka sedang mengerjakan sisa-sisa subjek B yang masih misterius. Saat acara pemakaman akan segera berakhir, Tony menghampiri Betty yang terlihat menatap marah semua orang dan mencoba meminta maaf atas tindakan Avengers kepada Bruce sebelumnya. Tony kemudian menawarkan diri untuk mengantar Betty pulang dengan jet pribadinya. Tetapi Betty menolak dan berkata bagaimana dia bisa mempercayai orang yang sudah menembakkan laser yang menghancurkan kota, dan Betty memilih untuk pulang sendiri, dan ini juga memberinya waktu untuk merenungkan perasaannya yang campur aduk tentang ayahnya. Dan setelah sampai di rumah, Bruce sudah menunggunya di depan pintu. Meskipun semua emosi negatif ada di kepalanya, Betty berlari ke arah Bruce lalu memeluk dan menciumnya, kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah. Namun mereka tidak sendirian, karena Fortin sudah mengirim Bushwhacker untuk mengamati mereka dari luar, bersiap-siap untuk membunuh Bruce saat dia mendapat kesempatan. Bushwhacker mengatakan bahwa dia bisa menembak Bruce melalui Betty, walaupun itu akan membunuh mereka berdua. Tetapi Fortin tidak menginginkannya dan menyuruhnya untuk mengamati saja. Dia baru saja menguburkan Jenderal Ross. Jadi Fortin tidak akan menghina mentornya itu dengan membunuh putrinya. Tetapi saat pengawasan itu tidak berjalan lancar, Betty menjelaskan kepada Bruce mereka akan aman di dalam karena rumahnya memiliki semacam perlindungan yang terbuat dari patung ikon yang bisa memblokir semua psikis dan pengamatan jarak jauh. Kemudian keduanya saling meluapkan isi hatinya, bercerita satu sama lain. Betty sangat sedih ketika mengetahui bahwa Bruce merencanakan kematiannya sendiri. Keduanya lalu membahas peristiwa terbaru yang sangat mempengaruhi kehidupan Bruce. Saat mereka berdua masih berbicara, Bushwhacker lalu menembakkan senjatanya dan mengenai bagian kepala Betty. Dalam sekejap, Bruce langsung berubah menjadi Hulk, menerobos dinding sambil ditembaki oleh Bushwhacker yang berhasil membuat lubang besar di kepala Hulk.
tetapi itu tidak mempengaruhi Hulk sama sekali. Hulk tidak bisa mati di malam hari, dan begitu juga dengan Betty karena sisa gamma muncul kembali, kata Fortin. Bushwhacker bersikeras dia bisa melawan Hulk, tapi ada seseorang datang menangkapnya dan melemparkannya untuk menjauh. Dan orang yang baru datang itu adalah Dr. Leonard Samson, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Betty untuk menenangkan Hulk. Samson mengingat kembali bagaimana ia meninggal dan hidup lagi. Setelah dia berhasil lepas dari kendali The Leader dan MODOK, ia sekarang memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya saat masih terpengaruh oleh mereka. Samson meninggal sebagai pahlawan. Dia tewas dalam pertempuran melawan MODOK dan The Leader pada komik Incredible Hulk 610, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Ketika dia sudah berada dalam ketiadaan, dia melihat sebuah pintu berwarna hijau, dan pintu itu pun terbuka. Setelah itu, Dr. Samson kembali hidup, merangkak keluar dari makamnya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan itu membuatnya penasaran dan ingin mengetahui penyebab dirinya bisa hidup kembali. SHIELD juga ingin tahu, maka mereka melakukan serangkaian tes kepada Dr. Samson untuk mencari penyebabnya, tapi tidak membuahkan hasil. Samson pun memutuskan untuk menjauh dari teman-teman lamanya, termasuk dengan Betty, Rick Jones, dan Bruce, yang merupakan pasien terdekatnya. Samson tidak yakin mengapa dia hidup lagi. Dia adalah orang yang sudah meninggal, dan dia berpikir ia tidak bisa membantu siapapun. Samson mendengar bahwa Amadeus Cho sudah menyerap energi gamma Bruce, memindahkan Hulk ke dalam dirinya. Setelah itu Bruce sembuh, begitulah yang Samson dengar. Tetapi dia merasa bahwa tidak ada orang yang benar-benar berbicara dengannya tentang apa yang terjadi. Samson juga merasa seperti pisau tumpul yang berada di tangan seorang ahli bedah. Dia merasa sekarang lebih baik mencari tahu penyebab dia kembali. Dia akan mulai menolong orang lain lagi ketika dia sudah merasa siap. Samson menyadari bahwa dia sudah terlambat ketika berita tentang kematian Bruce mulai menyebar. Jadi ketika Samson mendengar kematian salah dua temannya, Rick Jones, dia memutuskan untuk kembali muncul. Dia bertemu dengan Betty di depan makam Rick Jones. Awalnya Betty mengira bahwa Samson kembali berkat beberapa skenario dari The Leader atau orang lain yang memiliki tujuan yang sama. Tetapi Samson meyakinkannya bahwa dia sekarang sudah baik-baik saja. Dia sudah menjadi dirinya sendiri, dan karena alasan lain yang belum dia ketahui, kenapa dia bisa hidup kembali. Setelah dari makam itu, Betty dan Samson pun pergi ke sebuah kafe untuk minum kopi, mengobrol tentang teman-temannya. Mereka hanya senang menjadi dua orang yang bisa saling memahami. Namun ketika Hulk muncul kembali, Betty tidak bisa mempercayainya, sementara Samson bisa. Dia percaya jika ada seseorang yang mengetahui di balik misteri kenapa dia bisa hidup kembali, orang itu adalah Bruce dan Hulk. Samson sekarang tepat berada di depan Hulk yang sedang mengamuk, mencoba menenangkannya dengan mengajaknya berbicara, dan akhirnya Samson bisa membuat Hulk mengenalinya. Dan ketika dia menyebut nama Betty, Hulk pun kembali sadar dan ingin secepatnya kembali untuk melihat kondisi Betty. Tetapi ketika Hulk dan Samson kembali ke rumah, Betty sudah tidak ada di sana. Mereka tahu Betty belum mati, dan Samson sempat bertanya tentang hubungan Bruce. Tapi Hulk hanya menjawab bahwa hidup Bruce sangat menyedihkan, apalagi setelah Samson pergi. Kondisi Bruce makin buruk. Setelah Bruce mencoba untuk bunuh diri, hidupnya lebih hancur daripada sebelumnya. Ini menyebabkan kepribadian lain diri Bruce muncul. Hulk yang tidak pernah berbicara, munculnya sebuah kekuatan murni dari kehancuran total, tanpa belas kasihan pada apapun atau siapapun. Ini adalah mimpi buruk terbesar Dr. Samson. Namun Hulk bisa mengatasinya. Dia memotong kepribadian itu, menguncinya di sel tempat dia seharusnya berada sebelumnya. Samson akhirnya mengerti siapa Immortal Hulk yang sebenarnya, karena Bruce sering berbicara dengannya tentang kepribadian yang selalu dijaga di dalam sebuah penjara. Karena ia takut jika itu keluar, ia akan menghancurkan seluruh dunia. Bruce menyebut kepribadian itu dengan nama Devil Hulk, sedangkan Immortal Hulk adalah kepribadian yang mencintai Bruce seperti seorang ayah seharusnya. Namun Bruce tumbuh kembang bersama seorang ayah yang abusive dan toksik, yang menyebabkan Bruce mengalami trauma.
selalu ada rasa sakit yang menyertainya. Ini yang membuat Bruce takut akan kekuatan Immortal Hulk. Setidaknya itu apa yang dikatakannya padanya. Samson merasa senang dan lega karena ini berarti dunia tidak akan benar-benar berakhir. Namun Hulk memberitahunya bahwa Samson salah. Dalam hal itu Bruce benar. Immortal Hulk akan mengakhiri dunia manusia. Samson harus memahami bahwa manusia sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Nuklir, lingkungan yang tercemar, membunuh ekosistem. Planet ini sedang sekarat dan orang-orang bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah berbicara, Hulk akan menghancurkan dunia manusia dan hanya akan menyelamatkan sebagian dari mereka. Hulk ingin menghentikan hal-hal yang bisa merusak planet dan manusia. Dan sepertinya Samson memahaminya. Saat mereka berbicara itu, mereka sambil menuju ke sebuah pemakaman. Samson mengira mereka sedang mencari Betty yang menghilang. Tetapi Hulk memberitahunya bahwa Betty selamat dari tembakan di kepalanya dan dia bisa merawat dirinya sendiri. Mereka berada di sini karena tidak hanya Bruce atau Samson saja yang kembali dari kematian, tetapi Rick Jones juga. Itulah bagian ketiga dari cerita The Immortal Hulk. Kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Yedi Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.